Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengajak pemirsa sekalian untuk belajar lebih mendalam tentang tafsir surat At-Tin. Langsung saja pada ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di dalam kitab Al-Ijbar dijelaskan bahwasanya penggunaan sumpah di sini yaitu wa ajaba Abul Qasimi Al-Qusairi bi anna Allah dzakaral qasama li kamalil hujjati wa ta'kidiha. Abul Qasim Al-Qusairi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah untuk menyempurnakan hujjah dan juga untuk menegaskannya. Allah sering bersumpah menggunakan nama dirinya sendiri maupun dengan nama makhluknya, makhluk ciptaannya. Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya seperti wadduha, wal asri, wasyamsi, dan seperti pada ayat ini wattini wazaitun. Itu artinya berarti menandakan ada rahasia dan keagungan besar di balik ciptaan tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan juga di dalam kitab Tafsir Jalalain, At-Tin dan Az-Zaitun adalah nama buah, tetapi juga dapat diartikan sebagai sebuah nama gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut. Buah tin adalah buah yang berasal dari pohon tin atau pohon ara. Buahnya berwarna kecoklatan, manis, tetapi kadar gulanya rendah. Jika dikatakan buah apa yang paling manis, ya buah ini, bukan buah lil. Nah, secara tradisional, buah tin ini dapat digunakan sebagai penyembuh ambeien atau wasir. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, makanlah buah tin karena ia bisa menyembuhkan wasir. Zaitun juga bisa dimaknai sebagai buah-buahan. Buah ini terkenal sebagai bahan utama pembuatan minyak zaitun yang digunakan untuk makanan, kesehatan, dan juga pengobatan tradisional. Menariknya, jika dimaknai sebagai secara geografis, Bukit Zaitun, bukan Pondok Zaitun, itu memang sebuah bukit yang terletak di timur Yerusalem. Nah, begitulah sedikit pemaknaan singkat dari At-Tin dan Az-Zaitun. Lalu dilanjutkan pada ayat yang kedua, wa turi sinin. Bukit Sinai atau Tur Sina merupakan sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa dan menurunkan kitab Taurat untuk membebaskan Bani Israel. Dari sini ada ulama yang menyimpulkan bahwa tin dan zaitun itu dimaknai secara geografi atau nama tempat, karena ayat yang ketiga ini jelas membahas tentang tempat. Jadi urutannya harus sinkron, buah tin, buah zaitun, lalu Bukit Tursina. Bukit Tin, Bukit Zaitun, dan Bukit Tursina. Kemudian ayat yang ketiga, Wa hadzal baladil amin. kota aman ini adalah Makkatul Mukarramah, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga diturunkannya Al-Quran. Setelah bersumpah, Allah menyampaikan inti pesannya pada ayat yang keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. apa makna ahsani taqwim? Dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan sangat sempurna. Manusia diberi kesempurnaan fisik, psikis, dan akal. Tergantung individu-individu tersebut mau menggunakan potensinya untuk beribadah atau tidak. Lalu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang cacat? Nah, maksud ahsani taqwim di sini bukan hanya soal fisik yang sempurna tanpa kekurangan, tetapi Allah memberi manusia bentuk penciptaan yang paling istimewa dibanding makhluk lain. Secara fisik sempurna dan juga secara susunan akal sempurna. Ada akalnya, ada hawa nafsunya, dan juga ada hawa hatinya. Jika manusia bisa menahan hawa nafsunya,
maka derajatnya bahkan bisa lebih tinggi dari malaikat, dan jika tidak bisa, bahkan lebih rendah daripada hewan. Ayat yang selanjutnya yaitu ثم رددناه أسفل سافلين. tempat yang paling rendah, itu artinya asfal, bukan aspal. Jadi jangan nanti kita ngomong aspal itu berasal dari bahasa Arab, ayatnya asfala safilin. Nah, secara corak tafsir, ayat ini memiliki dua makna, secara biologis dan juga secara eskatologis. Secara biologis berarti manusia yang tadinya kuat akan kembali menjadi lemah fisiknya, tua, dan juga pikun. Secara eskatologis yaitu manusia yang pada awalnya berada pada tingkatan yang paling tinggi, fi ahsani taqwim, bisa jatuh sehingga ia dilemparkan ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana solusinya? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Imam At-Tabari memberikan catatan indah khusus untuk ayat ini, yaitu kepada generasi muda Gen Z pada khususnya, untuk menggunakan masa muda mumpung masih kuat, menggunakan masa muda dengan hal-hal yang baik, perbanyak amal soleh, tekun belajar dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena ketika kita sudah tua renta dan tidak mampu lagi beribadah sesempurna pada saat masih muda, Allah tetap mengalirkan pahala ajrun ghairu mamnun yang tidak ada putus-putusnya berkat kebiasaan baik di masa muda tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, surah ini ditutup dengan pertanyaan yang menggugah hati. فما يكذبك بعد بالدين. Nah, melalui ayat ini manusia ditegur Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui dan memahami kesempurnaan penciptaan manusia, tapi masih mendustakan bahwa Allah juga mampu membangkitkan manusia setelah kematiannya di hari kiamat kelak. Lalu ayat yang terakhir, أليس الله بأحكم الحاكمين. tidak ada satupun kebaikan atau keburukan yang akan luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar atau membaca ayat ini, kita disunahkan untuk menjawab dengan bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Meski riwayat hadis kesunahan ini sanadnya dinilai dhaif, akan tetapi mayoritas ulama madhab Syafi'i menempatkannya dalam kerangka fadhailul a'mal. Jadi tidak apa-apa dibaca di luar sholat maupun ketika di dalam sholat. Nah, semoga melalui tadabbur surat At-Tin ini kita menyadari anugerah akal dan raga yang telah Allah berikan sehingga bisa menggunakan potensinya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.